Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Putri Herdiana Wulandari, dan kali ini kita akan berbincang-bincang mengenai nasionalisme. Kita sebagai aparatur sipil negara atau pegawai negeri sipil, kita akan selalu menerapkan nilai-nilai Pancasila dan nilai-nilai dasar negara untuk kehidupan berbangsa dan negara tentunya. Nah, topik yang kita ambil memang nasionalisme, tentu itu topik yang sangat menarik. Begitu juga narasumber yang akan nanti saya undang, itu juga sangat menarik karena beliau adalah representatif tentang representatif ASN, seorang ASN di Satker kami di Kemenperin, khususnya SMK SMTI Yogyakarta yang selalu menerapkan nilai-nilai nasionalisme. Nasionalisme sendiri adalah menurut KBBI adalah suatu paham yang selalu menumbuhkan rasa semangat tentang rasa cinta tanah air dan rasa bangga terhadap bangsa dan negaranya. Oke, untuk selanjutnya akan kita undang narasumber kita. Silakan. Halo Bu, Assalamualaikum. Maaf ya, agak ini barusan jawab WA jadi. Oh, nggak apa-apa Bu. Lambat masuknya. Apa kabar Bu? Alhamdulillah. Lama nggak jumpa ya. Iya Bu. Kalau di kantor juga berjauhan ya kita. Iya. Saya nggak akses depan sih. Baik Bu, saya minta waktunya untuk bincang-bincang hari ini tentang nasionalisme ya Bu. Oke. Mungkin dari Ibu perkenalan terlebih dahulu, tidak apa-apa. Mungkin dari nama. Harus perkenalan ya, oke. Iya. Nama saya Rosnida Nurhayati, saya pegawai SMK SMTI Yogyakarta. Jabatan saya saat ini adalah guru matematika golongan 3C. Saya sudah mengabdi di Kementerian Perindustrian selama 11 tahun. Lumayan lama ya Bu? Ya, alhamdulillah masih bertahan. Kalau di Jogja sendiri udah berapa tahun Bu? Kalau di Jogja 2014, jadi ini tahun ke-7 saya. Oh, lama juga di Jogja. Lebih lama di Jogja ya Bu? Iya, lebih lama di Jogja. Baik, Bakal Bu. lebih lama di Jogja. Dan menetap ya Bu tentunya. Nah, hari ini Pak berbincang-bincang sedikit sih mengenai nasionalisme. Jadi salah satu nilai dasar yang harus ditetapkan oleh ASN atau PNS dalam menjalankan tugasnya, salah satunya adalah nilai nasionalisme. Dan menurut pandangan Ibu selaku ASN di Kementerian Perindustrian, khususnya di SMK SMTI Yogyakarta, apa makna nasionalisme dari diri Ibu sendiri? Oke, guru matematika ditanya nasionalisme ya. Iya. Agak ini harus mikir ini panjang. Oke, nasionalisme. Kalau yang dulu 10 tahun di ingatan saya, sewaktu jadi CPNS, nasionalisme itu artinya di benak saya kita harus menerima dimanapun kita ditempatkan. Jadi tidak hanya tersentral di pusat atau hanya di daerah kita sendiri. Jadi alhamdulillah pun
Kementerian Perindustrian memberikan kesempatan kepada saya untuk mengabdi di luar daerah yang sama sekali saya tidak tahu gitu. Jadi menurut saya nasionalisme itu apa sih? Nasionalisme yang ada di benak saya adalah rasa memiliki. Ketika kita bertanya atau berbicara tentang nasionalisme Indonesia, berarti bagaimana sih rasa kita memiliki terhadap bangsa ini, nah, seperti itu. Tapi tadi ditanyakan bahwa bagaimana rasa nasionalisme selaku ASN di Kementerian Perindustrian, khususnya di SMPI Yogyakarta. Nah, rasa nasionalisme yang saya insya Allah laksanakan saat ini adalah bagaimana saya tetap mengabdi terhadap SMPI, tetap memberikan ibaratnya yang terbaik, yang semampu saya terhadap SMPI, bekerja semaksimal mungkin dengan penuh semangat mengabdi untuk SMPI. Jadi bagaimana sih ketika kita memiliki suatu barang, kalau kita sayang itu kan ibaratnya dimanja tidak berusaha jangan sampai rusak. Nah, nasionalisme dalam sekarang ini supaya gimana ya, kita menjaga bagaimana sih agar SMPI itu tidak terusak atau tidak bercerai-berai. Nah, memang itu tuntutan kita sebagai generasi muda, karena kita saat ini diberi tanggung jawab supaya menjaga nama baik SMPI yang pertama, yang kedua membuat SMPI lebih maju lagi baik ke dalamnya maupun keluarnya. Ke dalamnya seperti apa? Ke dalamnya terhadap guru, sesama guru kita harus solid, berpartisipasi aktif terhadap kegiatan yang ada di SMPI, kemudian terhadap siswa kita memberikan pelayanan yang terbaik semampu kita, kemudian mendampingi mereka dan juga tetap menjalankan kewajiban di koridor sebagai ASN di Kementerian Perindustrian. Jadi seperti rasa memiliki seperti itu ya, Bu. Nah, iya. Dan ketika tadi Ibu berbicara, jadi saya juga melihat tindakan Ibu juga selama ini kayak sebagai sosok guru yang menjunjung tinggi nilai disiplin dan tanggung jawab kepada siswa ya, Bu. Selain kepada siswa juga kepada rekan-rekan kerja dan atasan. Nah, apa sih Bu yang selalu mendasari hal tersebut sehingga Ibu dengan ikhlas melakukan hal tersebut? Sebenarnya kalau dibilang menjunjung tinggi disiplin tanggung jawab, saya masih jauh dari kata itu, Mbak. Saya masih belajar juga bagaimana mencontoh senior-senior atau guru yang lebih dahulu menjaga SMPI sehingga membuat SMPI gaungnya sebagus ini, seperti itu. Nah, kalau saat ini apa yang saya lakukan tentang disiplin dan tanggung jawab, yang pertama ada teman saya yang berkata, kita bekerja itu bukan untuk atasan, tapi untuk SMPI. Jadi apapun yang Anda lakukan, ikhlaskan itu untuk SMPI, bukan untuk atasan. Jadi kepada siapapun kita bekerja, siapapun atasannya, ketika beliau memimpin suatu institusi dan beliau memimpin SMPI, kita sebagai bawahan harus turut serta membantu supaya SMPI lebih maju lagi. Nah, kalau tanggung jawab yang selama ini diberikan, kita berusaha bersungguh-sungguh menjalankannya, insya Allah akan ada jalan di mana kita sebagai manusia kan hanya berusaha sebaik mungkin, selebihnya kita pasrahkan kepada yang di atas. Itu aja sih Mbak menurut saya. Sangat bagus sekali ya Bu, ada pesannya juga.
Lalu yang berikutnya Bu, saya kan sering kali nih Ibu melihat Ibu terus terjun secara langsung untuk menangani berbagai hal yang berkaitan dengan siswa. Padahal Ibu ada kadang juga ada guru lain kan Ibu yang bisa sebagai perantara, tapi Ibu kadang langsung ikut turut serta gitu Bu. Nah, mengapa Ibu juga masih ingin sih melakukan hal seperti itu? Itu kan bagi saya itu juga sudah merupakan nilai nasionalisme yang dalam bentuk atau perbuatan yang walaupun itu hanya kecil seperti itu. Menjadi guru itu kan pilihan, dan ketika kita mendaftar dan di situ formasinya adalah guru, berarti tugas kita salah satunya adalah berhubungan dengan siswa. Ketika ketika kita bertemu dengan siswa yang mungkin terkadang siswa itu kalau menemui guru sudah takut sendiri, belum apa-apa sudah bingung sendiri. Nah, kita sebagai guru harus mungkin lebih peka terhadap hal itu. Karena tidak semua anak itu sama, dan semua anak itu mempunyai keistimewaannya masing-masing. Kita tidak bisa mengkotakkan anak ini, si A ini anaknya seperti ini, wah anaknya ini seperti ini. Mereka semua, setiap siswa adalah individu yang unik, yang harus kita bantu, yang harus kita bimbing untuk lebih maju, kita dorong seperti itu. Jadi kenapa sih kadang Ibu turut serta? Kita sebagai guru tidak bisa dilepaskan tanggung jawabnya ketika hanya baju seperti baju yang ketika sore sudah harus diganti, tidak bisa seperti itu, bahwa kewajiban seorang guru kadang melekat dimanapun kita berada. Jadi walaupun mungkin berat, walaupun mungkin harus sempurna, tidak ada yang menuntut kita untuk sempurna. Yang kita lakukan adalah yang terbaik menurut versi kita. Menjadi guru yang mungkin tidak harus dekat dengan semua anaknya, tidak harus tahu si A ini, si B ini seperti apa, tidak mampu mungkin kalau harus mengetahui semua karakter anak, tapi paling tidak kita mampu menjembatani, membimbing mereka untuk menjadi pribadi yang lebih baik, untuk menjadi manusia yang terus belajar dan tidak patah semangat. Itu saja sih menurut saya. Baik, tadi Ibu berbicara tentang untuk menjadi manusia yang lebih baik dan lebih baik lagi pokoknya intinya. Dan menurut Ibu seperti apa sih PNS atau ASN yang baik itu? ASN yang baik adalah ASN dengan versi yang terbaik masing-masing individu. Kita tidak bisa mengkotak-kotakan harus seperti ini, harus seperti itu, bahwa memang peraturan itu kan bergulir, setiap tahun berubah sebagaimana mengikuti perkembangan zaman. Jadi kita harus tetap tahu mengikuti perkembangan zaman, tapi tidak meninggalkan budaya. Ya. Jadi kita tetap menjadi manusia yang baik terhadap sesama, terhadap kawan, terhadap mungkin yang lebih senior di sekolah gitu. Kita bisa mendekat kalau beliaunya sekiranya memberikan contoh yang baik, kita ikuti, tapi kita ikuti, kita tauladani. Tapi kalau sekiranya itu memberikan pengaruh yang tidak baik terhadap kita juga harus tahu diri. Kita ibaratnya memberikan batasan kemampuan, contoh-contoh seperti apa yang kita bisa pilih, yang kita bisa terapkan di diri kita. Karena kan memang setiap individu itu kan berbeda. Setiap isi kepala kita berbeda. Bahkan mungkin ketika kita menauladani seseorang, dia kelihatannya baik-baik seperti ini, tapi ketika dia melakukan suatu kegiatan
ternyata ada hal yang tidak baik. Nah, tapi kan tidak seperti itu yang harus kita justifikasi. Kita bekerja sebagai sama-sama pegawai atau ASN. Kita berkewajiban untuk membangun ibaratnya membangun roda SMTI agar lebih baik ke depannya. Seperti itu. Ibu, tadi di lingkungan kita setiap zaman itu juga ada perubahan-perubahan ya kan Bu. Setiap perubahan itu. Nah, dari setiap perubahan itu seberapa penting sih nilai nasionalisme yang harus dimiliki oleh seorang ASN itu Bu? Nasionalisme. Tadi seperti yang saya bilang tadi, nasionalisme adalah rasa memiliki. Jadi ketika kita apa sih yang penting? Apa yang penting yang harus dimiliki supaya nilai nasionalismenya tetap terjaga? Itu yang pasti kita menjaga rasa memiliki itu, bahwa kita bekerja di sekolah SMTI itu karena memang ikhlas dari hati, tidak ada paksaan karena memang kita sendiri yang memilihnya. Kemudian kalau terjadi sesuatu yang misalnya kurang baik, kita bisa meminimalisir konflik seperti itu supaya tidak membuat goyah dalam berjalannya bergulirnya sesuai dengan kemajuan zaman, seperti itu. Yang itu Bu, terkait implementasi tadi nilai-nilai nasionalisme yang ada di Satker ataupun di lingkungan kita ya Bu. Nah, yang saya tanyakan adalah contoh penerapan nasionalisme dari jabatan Ibu sebagai guru ini seperti apa Bu? Nasionalisme sebagai guru ya. Yang pasti kita menjalankan kewajiban sesuai dengan kewajiban kita. Jamnya mengajar tetap mengajar, masuk ke kelas kalau memang harus masuk kelas. Kalau tidak offline seperti ini, kita tetap memantau kelas bagaimana berjalannya, membimbing mereka belajar, membantu mereka belajar, tetap disiplin, harusnya masuk tetap masuk, kecuali kalau memang berhalangan, seperti itu, menjalankan kewajiban sebagaimana mestinya, seperti itu. Ketika menjalankan penerapan itu pasti ada tantangan dan hambatannya ya kan Bu. Nah, bagaimana sih Ibu menghadapi tantangan saat menerapkan nilai-nilai nasionalisme itu Bu? Tantangan. Kalau tantangan pasti akan ada di setiap ini ya. Bagaimana tantangan yang dihadapi ketika menerapkan nilai nasionalisme itu dengan baik. Biasanya ada tantangan dari teman-teman seperti itu ketika ada yang misalnya ada suatu kebijakan dan ternyata kebijakan itu tidak bisa diikuti semuanya, atau ada misalnya peraturan yang ternyata tidak semua mampu. Nah, itu kita bisa kembalikan lagi dari si pembuat kebijakan. Apakah memang ketika ketidakmampuan kita laporkan ke atasan, apakah beliau bisa atau apakah beliau memberikan kebijaksanaan yang lain atau seperti apa? Nah, kan
kita itu sebagai ASN muda atau kita masih CPNS malah ya Bu, CPNS muda yang dianggap sebagai generasi milenial ini, ada nggak sih Bu pesan-pesan untuk kita sebagai ASN yang muda ini untuk CPNS perindustrian tentang semangat nasionalisme yang harus selalu dikembangkan, yang harus selalu ditanamkan? Pesan ya, bahwa yang terjadi saat ini, baik dimanapun itu pasti ada yang namanya gap. Ketika banyak yang sudah senior dan banyak yang masih junior seperti itu dimanapun pasti terjadi, itu sejak dahulu kala pasti terjadi. Nah, bagaimana kita memperkecil gap itu supaya tetap bisa dekat, tetap bisa menjalankan ibaratnya roda SMTI itu tetap berjalan sebagaimana mestinya, kemudian tetap mengembangkan diri, tapi juga tetap mengedepankan budaya. Ya, kita hidup di negara timur kan ya, karena itu jadi bukan memandang sebelah mata, tidak, bahwa senior-senior kita itu beliau-beliaulah dahulu yang mempertahankan sehingga SMTI gaungnya seperti ini. Jadi selayaknya lah kita hormati seperti itu. Kemudian mari bekerja sama, membuka tangan, membuka diri. Kadang apalagi sistemnya di budaya Jawa kita kan agak malu-malu kadang kalau nggak disuruh, Enakan gitu ya Bu. Ya, wah kadang mau bertanya agak segan. Nah, seperti itu aja dikurangi, jadi mungkin lebih lebih membaur, lebih relax terhadap teman-teman. Insya Allah kok saya yakin dimanapun berada bisa tetap bersama-sama, karena ya mungkin memang sedang berproses, kita semua berproses bahwa tidak serta-merta kita mudah menerima orang lain, karena kita pun juga tidak mudah diterima orang lain gitu kan. Jadi ketika Anda ingin diterima berarti Anda juga harus menerima, seperti itu. Jadi ketika Anda menginginkan sesuatu, Anda juga harus memberikan sesuatu, ibaratnya seperti itu. Jadi take and give-nya kita sama-sama berbaur bersama-sama agar menjaga SMTI ini lebih baik ke depan. Seperti itu saja. Terima kasih banyak loh Bu, ini pesan-pesannya sangat banyak dan insya Allah banyak ya. Dan itu membuat kita semakin semangat tentunya untuk semakin baik ya. Terima kasih Ibu untuk generasi muda kita, semoga meneruskan yang baik dan mungkin malah tambah baik, insya Allah ya Bu ya. Amin. Amin. Dan terima kasih juga atas waktu yang Ibu sudah berikan, dan semoga Ibu sehat selalu ya Bu di masa-masa ini. Jadi begitulah kira-kira wawancara saya dengan role model yang ada di Satker saya. Kenapa saya meneladani beliau? Karena beliau merupakan orang yang sangat menjunjung tinggi nilai-nilai nasionalisme menurut saya. Dan dia selalu memberikan nasihat-nasihat bahwa nasionalisme itu tidak hanya dari perbuatan besar yang harus dengan berperang, harus dengan bermacam-macam hal yang sama seperti saat kita masih berperang dulu. Tapi kali ini kan perubahan itu nyata, maksudnya perubahan terjadi seiring perkembangan zaman, sehingga mengharuskan kita nilai-nilai nasionalismenya juga berpindah. Jadi dengan tindakan-tindakan kecil yang kita tanamkan, tidak hanya dengan sesama rekan kerja, tapi juga kepada siswa kita, karena kita sebagai guru, maka kita sebagai guru nasionalisme juga ke sesama rekan kerja, ke guru, bahkan ke atasan.
Jadi menurut beliau memang benar bahwa nasionalisme adalah memiliki baik dimanapun Anda berada. Yang terpenting adalah menjaganya sebaik mungkin. Seperti itu. Terima kasih. Terima kasih, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.